Bismillahirrahmanirrahim. Saya Intan Cynthia Dewi Agustin akan menjelaskan tentang kitab Fathul Qorib bab fasal menjelaskan wadah-wadah yang halal dan yang haram untuk digunakan. Tentang keharaman menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Khobar mubtada mudhof. Fi bayani huruf jar dibaca jar karena kemasukan fi, alamatnya kasroh sebab isim mufrad kedudukan sebagai mudhof. Ma mudhof ilaih atau isim mausul. Yahrumu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebab fi'il mudhari' mausul shalih. Isti'maluhu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad kedudukan sebagai fa'il idhofah. Min al-awani, min huruf jar. Al-awani dibaca jar karena kemasukan huruf jar min, alamatnya ya sebab isim tasniyah. Wawu huruf athof. Ma isim mausul. Yajuzu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebab fi'il mudhari' kedudukannya sebagai fa'il. Wa istisnaf. Bada'a dibaca nasab, alamatnya fathah sebab fi'il madi kedudukannya sebagai fa'il. Bil awwali dibaca jar karena kemasukan huruf jar ba, alamatnya kasroh sebab isim mufrad kedudukannya sebagai jar majrur. Faqala dibaca nasab, alamatnya fathah sebab isim mufrad kedudukannya sebagai fa'il. Wa istisnaf. Lam alif nafiyah. Yajuzu dibaca jar, alamatnya dhammah sebab fi'il mudhari' kedudukannya sebagai fa'il. Fi ghairi, fi huruf jar. Ghairi dibaca jar, alamatnya kasroh sebab jamak taksir kedudukannya sebagai mudhof. Dharurati sebagai mudhof ilaih. Li rajuli dibaca jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad kedudukan jar majrur. Au huruf athof. Imra'ati sebagai kedudukan ma'tuf. Isti'malu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad kedudukan fa'il idhofah. Syai'in sebagai mudhof ilaih. Min huruf jar. Awani dibaca jar karena kemasukan huruf jar min, alamatnya ya sebab isim tasniyah kedudukan sebagai mudhof. Ad-dahabi dibaca nasab. Ad-dahabi dibaca nasab, alamatnya kasroh sebab jamak muannats salim kedudukan sebagai mudhof ilaih atau ma'tuf ilaih. Wa huruf athof. Al-fiddati ma'tuf. Lam alif huruf athof. Fi akli. Fi huruf jar. Akli dibaca jar karena kemasukan fi, alamatnya kasroh. Alamatnya kasroh sebab isim mufrad kedudukan jar majrur. Lam alif nafiyah. Fi huruf jar. Syurbi dibaca jar karena kemasukan huruf jar fi, alamatnya kasroh sebabnya isim mufrad kedudukan jar majrur. Wawu huruf athof. Lam alif nafiyah. Ghairihima ma'tuf atau idhofah. Wawu istisnaf. Kama jar dan sebagai masdar. Yahrumu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebabnya fi'il mudhari kedudukannya sebagai fa'il. Isti'malu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad kedudukan fa'il idhofah atau mudhof ilaih. Ma isim mausul. Dzukira dibaca nasab, alamatnya fathah sebabnya isim mufrad kedudukannya fi'il madi majhul. Yahrumu dibaca rofa, alamatnya dhammah sebabnya fi'il mudhari kedudukannya sebagai fa'il. Ittijaduhu fa'il idhofah dibaca rofa, alamatnya dhammah kedudukan sebagai isim mufrad. Min ghairi, min huruf jar. Ghairi dibaca jar, alamatnya kasroh
sebab jamak taksir, kedudukan jar majrur atau idhofah. Istimali dibaca jar, sebab alamatnya kasroh, sebab isim mufrad, kedudukan mudhof. Fi huruf jar, al asahi dibaca jar, alamatnya kasroh, sebabnya jamak taksir, dan kedudukan jar majrur. Wawu istisnaf, yahrumu dibaca rofa, alamatnya dhammah, sebabnya fi'il mudhari'. Aidon maf'ul mutlak, al-ina'u fa'il dibaca rofa, alamatnya dhammah sebab jamak. Al-matliyu sebagai naat, bidahaba dibaca jar, alamatnya fathah, kedudukan sebagai jar majrur atau ma'tuf alaih. Au sebagai huruf ataf, fiddati ma'tuf, in huruf syartiyah, hasola dibaca nasab, alamatnya fathah, sebab isim mufrad, kedudukan fi'il madi. Min huruf jar, at-tilai dibaca jar, alamatnya kasroh, sebab jamak taksir, kedudukan jar majrur. Syai'un dibaca rofa, alamatnya dhammah, sebab isim mufrad, kedudukan sebagai fa'il. Ardihi fi ardihi dibaca jar karena karena kemasukan huruf jar ba, dibaca alamatnya kasroh, sebab isim mufrad, kedudukan jar majrur atau idhofah. Alan nar, ala huruf jar, an-nari dibaca jar karena kemasukan huruf jar ala, alamatnya kasroh, sebab jamak taksir, kedudukan jar majrur. Penjelasannya, keharaman menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak tidak diperbolehkan di selain kondisi darurat bagi laki-laki maupun perempuan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ada 2 titik acuan yang menjadi alasan kenapa menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau logam itu diharamkan. Karena yang pertama, keberadaan wadah itu sendiri. Yang kedua, ketinggian hati atau kesombongan yang timbul dari penggunaannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Memang wadah dari kedua logam ini lazim dipakai mereka yang memiliki watak tinggi hati dan juga mereka yang suka bermewah-mewahan. Rasulullah tidak berkenan dan menjanjikan kebajikan kepada umat yang tidak menggunakan wadah dari kedua bahan ini. Beliau bersabda, "Jangan kalian minum di dalam wadah emas maupun perak, dan jangan pula kalian makan di dalam piring emas maupun perak. Keduanya untuk mereka atau orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak." Hadis riwayat Ibnatul Ahkam. Dalam kitab Ibnatul Ahkam. Larangan dalam hadis ini diartikan haram, sebab di dalam hadisnya yang lain beliau menyabdakan dengan ancaman neraka jahanam. Finnari jahannam. Orang mukmin di dalam wadah perak itu hanyalah menegakkan api jahanam ke dalam perutnya. Dan lazimnya suatu ancaman itu berkorelasi dengan keharaman al-muhadzab. Dan sebagaimana yang diungkapkan syarih keharaman ini tentu saja dan saling tingkat mudarat, yaitu suatu keadaan yang mengkondisikan seseorang tidak bisa berbuat lain dan jika hal itu tidak dilakukan maka akan timbul akibat yang fatal seperti kematian, lenyapnya anggota tubuh, jatuh sakit atau hal-hal yang memperbolehkan tayamum atau dalam mawahibus syaniyah. Dan keharaman untuk makan dan atau minum yang lainnya. La fi akli wala fi syurbi wala ghairihuma. Tidak diperkenankannya memakai wadah emas dan perak tersebut baik di dalam minum dan yang lain.
Memang yang dinyatakan secara spesifik di dalam hadis hanyalah penggunaan untuk makan dan minum. Akan tetapi, secara analogis, makna yang dimaksudkan mencakup segala macam bentuk penggunaan dan tidak harus dalam bentuk wadah. Seperti wadah celak, dupa, peti, gantungan, tutup kendi, pengoles celak, jarum, tusuk gigi, sisir, dan sebagainya. Dan spesifikasi keharaman pemakaian emas dan perak sebagai tempat makan dan minum dalam hadis ini di atas diinterpretasikan hanyalah sebatas karena kaprahnya pemakaian wadah dari kedua logam mulia ini untuk makan dan minum. Wadah yang disepuh emas dan perak, dan haram pula memakai wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika memang dengan dipanggang di atas api ada sesuatu dari sepuhan tersebut yang bisa menetes. Dan haram memakai wadah yang ditambal atau ditempeli perak yang berukuran besar maupun urf karena tujuan sebagai hiasan atau aksesoris. Istilah doyah atau tambalan mulanya hanya dihubungkan pada sesuatu yang bersifat pembenahan atau memperbaiki. Namun, ada persoalan di sini istilah tersebut diartikan lebih luas karena rusak ataupun tidak, bahkan sekalipun menutup seluruh bagian wadah. Sementara yang dimaksud dengan zinah ialah kemauan yang mendorong seseorang meraih kepuasan hati. Jadi intinya, memakai wadah dari emas dan perak itu tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Udah ada hadisnya yang dari Rasulullah secara langsung. Setelah penjelasannya, semoga dapat diterima, dapat difahami sedikit ilmu ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.